Halo, perkenalkan nama saya Komanda Trisha Jessica, nomor absen 2 dari kelas L dengan NIM 2411031033. Halo, perkenalkan saya Nima Delioni Mandalika Putri Gumarta dengan NIM 2411031006 absen 3 dari kelas L. Halo, perkenalkan saya Niluh Putu Laksmi Purwintari dengan NIM 2411031016 dari kelas L nomor absen 9. Halo, perkenalkan saya Niputu Diakumala Irawati dengan NIM 2411031035 dari kelas L nomor absen 15. Halo, perkenalkan nama saya Niluh Putu Metakis Nawadani dengan NIM 2411031066 dengan absen 25 dari kelas L. Halo teman-teman, jadi perkenalkan saya Leoni dan rekan saya Jessica. Jadi pada kali ini kami akan membuat alat ukur sederhana yaitu klinometer. Nah, adapun bahan-bahan yang telah kami siapkan yaitu busur, pipa, Ada benang, gunting, penghapus sebagai pemberat, dan juga double tip. Oke, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Jadi pertama-tama, karena di busurnya ini tidak ada lubang, jadi kita ikatkan benangnya di pipa. Ini setelah kita ikat benangnya di sini, lalu kita tempelkan. Pada saat kita menempel pipa ke busurnya, pastikan benang yang berada di tengah ini sesuai dengan Dengan garis 90 derajat. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dia. Di sini saya akan melanjutkan tahap selanjutnya adalah kita mengukur tinggi pandangan pengamat ke tanah. Nah, caranya yang pertama kita siapkan alat ukur ini. Kita bisa menggunakan meteran untuk menjadi satuan baku. Nah, yang kedua kita tentukan titik pandangan dan tentukan posisi mata pengamat saat melakukan pembidikan menggunakan klinometer. Kita akan ukur jarak tegak lurus dengan mata pengamat ke permukaan tanah. Dan selanjutnya kita akan mencatat hasil pengukuran. Nah, catat hasil tinggi pandangan pengamat sebagai data pengukuran. Hasilnya adalah 142 cm. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengukur jarak objek dengan pengamat. Nah, tahap-tahapannya yang pertama kita akan menentukan titik pengamat. Nah, kita dapat menandai posisi berdiri pengamat di permukaan tanah. Dan selanjutnya kita akan menentukan titik objek. Nah, dengan cara tentukan titik dasar objek yang diukur. Oke, pengukurannya sama dengan jarak pandangan pengamat dan tanah 142 cm dan di sini juga 142 cm. Hasilnya itu hasil pengukurannya adalah 423 cm. Halo
Halo semuanya, jadi bersama saya Laksmi. Di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan alat ukur klinometer ini. Nah, jadi cara yang pertama, setelah kita sudah menyiapkan alat kilometer, dan cara kedua itu kita tentukan posisi pengamatan, di mana kita berdiri di tempat yang datar dan juga stabil. Nah, selanjutnya kita arahkan klinometer ini ke objek yang akan diukur, yaitu pada ujung pohon durian. Tepat ke bagian yang akan diukur ketinggiannya. Selanjutnya kita posisikan mata sejajar dengan pipa agar pembidikan akurat. Selanjutnya biarkan pemberat menggantung saat alat diarahkan ke objek, dan biarkan benang dan pemberat menggantung lurus ke bawah mengikuti gaya gravitasi bumi. Nah, jadi tepat pada gambar itu terdapat pada 135 derajat. Nah, jadi sudut yang terbaca itu menunjukkan sudut kemiringan terhadap garis vertikal. Nah, selanjutnya langkah yang keenam itu kita menentukan sudut elevasi, di mana setelah kita ketahui jatuh pemberat di 135 derajat, namun ini bukanlah sudut elevasi. Karena untuk menentukan sudut elevasi kita harus menarik garis horizontal dari garis jatuhnya pemberat, sehingga sudut elevasinya itu menjadi 135 derajat dikurangi 90 derajat. Nah, kenapa 90 derajat? Karena garisnya jatuh pemberat itu searah dengan jatuhnya gravitasi bumi. Jadi garis pembentuk sudut 90 derajat itu atau siku-siku besar sudut elevasinya yaitu menjadi 45 derajat. Oke, di sini bersama saya, Meta, akan melanjutkan pembahasan mengenai menghitung tadi yang telah diperoleh oleh teman-teman saya. Jadi seperti yang kita ketahui, tadi ada pohon dan juga ada pengamat. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi atau sketsa dari hasil yang telah dihitung oleh teman-teman saya tadi. Nah, di sini ini merupakan permukaan tanah. Nah, ini adalah pohon yang tadi diamati dan ini adalah pengamat. Selanjutnya, dari pengamat dan juga objek itu jaraknya sejajar, di mana jaraknya adalah 423 cm. Kemudian antara pengamat dan juga permukaan tanah itu jaraknya adalah 142 cm. Antara pohon dan juga pengamat ini juga sama nilainya, ada 142 cm. Nah, selanjutnya tadi juga teman saya sudah melakukan bagaimana dia mengamati dengan alat ukur klinometer, di mana dia mendapatkan bahwa jarak antara pengamat dan juga ujung dari sebuah pohon itu adalah sudut 45. Sudut elevasi dari pengamat dan juga ujung pohon adalah 45 derajat. Jadi yang kita cari selanjutnya adalah jarak antara atau tinggi antara pohon dan juga titik ini. Jadi, kita bisa sebut itu adalah Y. Nah, jadi dari ini kita bisa tarik garis lurus. Ini akan membentuk sebuah segitiga di mana sudut siku-sikunya adalah di sini. Jadi yang seperti kita pelajari, yang telah kita pelajari minggu lalu, bahwa di depan sebuah sudut itu sering disebut namanya adalah depan, sisi depan. Dan di sini ada sisi samping. Jadi tan dari 45 derajat sama dengan sisi depan plus sisi samping. Jadi tan 45 derajat adalah sisi depannya adalah Y, sedangkan sisi samping adalah 423 cm. Jadi kita ketahui bahwa tan 45 derajat adalah 1 sama dengan Y per 423. Jadi kita garis silang yaitu Y sama dengan 423 cm. Kita ketahui bahwa nilai Y adalah 423 cm. Kemudian berapa sih tinggi dari pohon itu? Kita tinggal tambahkan. Tinggi pohon sama dengan 423 cm itu ditambah dengan 142 antara jarak antara mata pengamat dan juga tanah, yaitu 142 sama dengan 565 cm. Ini adalah hasil dari tinggi sebuah pohon durian yang telah kita amati.
Baik, setelah kita melakukan penafsiran terhadap tinggi sebuah pohon, yaitu pohon durian, menggunakan alat pengukur ala klinometer, kita mengetahui bahwa tinggi pohon tersebut adalah 565 cm. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.